Halo, perkenalkan nama saya Najwa Wisna dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Halo, perkenalkan nama aku Asti Grafalati Putri dari Fakultas Kedokteran jurusan Ilmu Keperawatan. Halo, perkenalkan aku Katarina Hendrikun Sisi Anggarani dari Fakultas Sains dan Matematika jurusan Informatika. Halo, perkenalkan saya Farizal Nur Muhammad dari Fakultas Peternakan dan Pertanian jurusan Agroekoteknologi. Kegiatan KKN dimulai dengan upacara penerjunan yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.M. Hum. Mas, Mbak, peserta KKN. KKN itu bukan peluyar-peluyur nikah, tapi kuliah kerja nyata. Penempatan lokasi KKN disesuaikan dengan domisili masing-masing dari tiap mahasiswa, yang mana salah satunya adalah Kelurahan Kalicari. Kelurahan Kalicari berlokasi di Jalan Supriyadi nomor 20 dengan luas wilayahnya yaitu sekitar 80,36 hektar. Kantor kelurahan ini difasilitasi dengan lapangan yang dijadikan sebagai sarana kegiatan olahraga, balai kelurahan yang digunakan untuk keperluan pertemuan warga maupun acara sosialisasi, serta di sini juga tersedia tempat pembuangan sampah sementara. Sementara itu, data demografi di Kelurahan Kalicari ini menunjukkan bahwa wilayah ini cukup padat penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah rukun warga sebanyak 9 RW dan jumlah penduduk secara keseluruhan sekitar 9.354 jiwa. Mahasiswa KKN yang diterjunkan di wilayah Kelurahan Kalicari berjumlah 20 orang, di mana kemudian dibagi menjadi 5 kelompok yang ditempatkan pada 5 wilayah RW. Kelompok kami mendapatkan tugas di wilayah RW 6 yang mana terdapat beberapa potensi seperti adanya gedung balai yang biasanya digunakan untuk mengadakan rapat RW, posyandu, PAUD, juga pertemuan-pertemuan RW lainnya. Posyandu biasanya diadakan sebulan sekali di tanggal 10, sedangkan PAUD diadakan setiap hari mulai hari Senin sampai hari Rabu. RW 6 Kalicari memiliki lapangan voli yang tidak hanya digunakan untuk bermain voli, namun juga sepak bola, bulu tangkis, dan olahraga lainnya. Di sebelah lapangan voli terdapat los UMKM yang berisi warung makan yang didirikan oleh warga RW 6 Kalicari sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan menunjang pendapatan ekonomi warga setempat. RW 6 Kalicari memiliki bank sampah di sebelah gedung balai RW. Sebelum penyusunan program kerja, kelompok melakukan survei dan observasi terhadap permasalahan yang terdapat di wilayah RW 6. Pada wilayah ini terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya pengembangan media pembelajaran di pos PAUD, terdapat beberapa anak yang mengalami speech delay, banyak warga yang memiliki masalah kesehatan berupa diabetes mellitus, kurangnya edukasi mengenai stunting, dan bahaya narkoba pada warga sekitar, sepinya warung dan UMKM, kurangnya kepatuhan warga dalam menerapkan kebersihan ketika makan di warung, serta susahnya mengakses data pada pendataan deteksi tumbuh kembang anak di PAUD. Berikut ini merupakan beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah stunting. Berdasarkan hasil survei di wilayah Kelurahan Kalicari, tercatat bahwa di Kelurahan Kalicari terdapat 2 kasus stunting yang pernah terjadi. Untuk mengantisipasi kasus stunting, pihak kelurahan dan puskesmas telah memberikan sosialisasi mengenai stunting. Namun, sayangnya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan stunting yang pernah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kalicari kurang meluas dikarenakan hanya diberikan kepada kader posyandu saja, sehingga masih terdapat banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi mengenai stunting. Oleh karena itu, kelompok kami melaksanakan program kerja berupa penyuluhan stunting yang dilaksanakan pada salah satu forum PKKRT pada tanggal 16 Juli 2022 dan dilaksanakan secara door-to-door yaitu pada tanggal 21, 23, dan 24 Juli pada setiap rumah yang memiliki anak berusia di bawah 2 tahun dengan bantuan media berupa poster dan leaflet. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan senam pagi diabetik merupakan salah satu upaya yang dapat menunjang penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi oleh para penderita diabetes di wilayah RW 6 yang memiliki kadar gula darah melebihi batas normal. Pelaksanaan program kerja ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 16 Juli yang bertempat di PKK RT 5 RW 6
dan 19 Juli 2022 yang bertempat di salah satu rumah warga di RT 11 RW 6. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi dan melakukan latihan senam kaki bersama-sama. Selama proses edukasi berlangsung, para sasaran sangat antusias dalam mendengarkan informasi yang disampaikan dan bersemangat dalam melakukan gerakan senam kaki diabetik. Secara keseluruhan, program kerja ini mendapatkan respon yang baik dari seluruh sasaran kegiatan. Semarang menjadi kota dengan peringkat pertama peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah. Hingga April 2022 lalu, melalui Detik News, data pengedaran narkoba di Semarang terus meningkat, sementara generasi milenial menjadi pengedarnya. Dalam rangka meminimalisir terjadinya peningkatan kasus narkoba pada kalangan milenial, kami mengusulkan program penyuluhan dan kampanye anti narkoba bagi warga setempat, terutama di kalangan usia anak-anak dan juga remaja. Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan pemberian edukasi bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Melalui kegiatan ini diharapkan para remaja mampu memiliki motivasi untuk bersikap dan berperilaku yang baik dan mampu menjaga diri dari segala macam bentuk pergaulan bebas agar terhindar dari narkoba. Pengenalan terhadap tanaman merupakan bagian dari upaya pengenalan anak terhadap dunia luar. Tumbuhan memiliki wujud yang jelas serta memiliki daur hidup yang mudah dimengerti. Memperkenalkan tumbuhan pada anak usia prasekolah akan membantu anak membangun skema mengenai dunia tumbuhan. Skema ini merupakan dasar dari pemikiran kognitif yang akan membantu anak untuk menyusun dan memahami informasi yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Program kerja penyuluhan pendaftaran bisnis ke Google Maps merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan UMKM di lingkungan RW 6 Kalicari yang terdampak pandemi. UMKM RW 6 Kalicari mengalami sepi pengunjung yang berdampak pada kurangnya biaya produksi. Oleh karena itu, kami mengusulkan diadakannya program ini dengan harapan UMKM RW 6 dapat lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 30 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 bertempat di LOS UMKM RW 6 Kalicari. Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran pada para pelaku usaha warung makan dalam menerapkan kebersihan dan kesehatan pada saat pengolahan makanan agar dapat mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan penayangan video singkat serta membagikan sarung tangan plastik dan sabun cuci tangan kepada sasaran. Secara keseluruhan, program kerja monodisiplin ini mendapatkan respon yang baik dari seluruh sasaran. Gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua pada anak memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan anak yang optimal. Beberapa perkembangan tersebut diantaranya adalah perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan sosial emosi. Mengingat pentingnya peran pengasuhan terhadap perkembangan anak, penyuluhan mengenai jenis gaya pengasuhan, pengaruhnya terhadap perkembangan anak, dan perkembangan anak diadakan di salah satu pertemuan di PAUD Mutiara, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2022. Selain mengadakan penyuluhan, kami juga mencetak buklet dalam bentuk fisik yang kemudian disumbangkan kepada PAUD Mutiara yang berada di wilayah RW 6 Kalicari. Selain itu, disediakan juga bentuk digital atau e-book dari buklet yang sudah dibuat. Vertical garden merupakan upaya untuk menanam lebih banyak tumbuhan di lahan terbatas yang tidak memungkinkan untuk memiliki taman horizontal, terutama di wilayah perkotaan yang sering kekurangan area terbuka hijau. Vertical garden mengacu pada media taman dengan tanaman yang ditata secara vertikal ke atas dalam bidang tegak lurus atau mendekati tegak lurus. Vertical garden ini dapat memberikan efisiensi dengan cara memanfaatkan dinding atau pagar sebagai salah satu media untuk tanaman diletakkan. Media pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar mengajar antara siswa dan guru di sekolah. Salah satu program kerja monodisiplin yang kami rancang adalah pembuatan media pembelajaran ular tangga untuk anak-anak di PAUD Mutiara.
Pembuatan media pembelajaran ini didasarkan pada permintaan dari guru di PAUD Mutiara yang meminta untuk dibuatkan media pembelajaran berupa media pembelajaran ular tangga. Media pembelajaran yang dibuat didesain melalui Canva, kemudian dicetak ke dalam bentuk MMT. Selain itu, dibuatkan juga boneka dadu sebagai alat pelengkap bermain. Dalam keberjalanannya, kegiatan bermain dengan media pembelajaran ular tangga berjalan baik walaupun baru bisa dimainkan secara tepat oleh anak-anak yang sudah berusia 3 tahun ke atas dengan arahan dari guru. Pendataan deteksi dini tumbuh kembang anak dilakukan secara konvensional dengan pencatatan menggunakan kertas. Akibatnya, mengakses data yang dibutuhkan sedikit sulit. Program digitalisasi pendataan deteksi dini tumbuh kembang anak PAUD menggunakan Microsoft Excel merupakan program kerja yang diadakan sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut. Digitalisasi adalah proses perubahan media informasi yang semula konvensional menjadi digital dengan tujuan melestarikan data dan mempertahankan aksesibilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Program dilaksanakan dengan pemberikan file serta penyuluhan mengenai cara pengoperasian file tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katarina Nevi Rawati Lurah Kalicari. Pada saat ini terkait dengan KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNDIP, yang mana selama kurang lebih 1 bulan ini sudah melaksanakan KKN di wilayah kami. Alhamdulillah koordinasi yang luar biasa dan masing-masing kelompok sudah terbagikan di masing-masing RW dan sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program masing-masing. Dan harapan kita apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya juga untuk mahasiswa menambah pengalaman dan pastinya menambah pengetahuan yang mana selama ini tidak didapatkan di kampus. Dan harapan saya semoga para mahasiswa tetap semangat melanjutkan perjalanan pendidikannya dan semoga kedepannya semakin sukses dan menjadi orang-orang yang berhebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida Faelia sebagai kader PKK di RW 6, juga kader Posyandu dan kader Pos PAUD. Mengenai keberadaan anak-anak KKN di RW kami, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan kami selaku kader di RW 6. Untuk kegiatan di Posyandu, anak-anak KKN juga sangat membantu di penimbangan. Dan untuk khususnya di Pos PAUD, program kerja dari anak-anak KKN alhamdulillah bisa masuk ke materi pembelajaran yang ada di Pos PAUD kami. Jadi program kerja dari anak-anak KKN alhamdulillah bisa sinkron dengan kegiatan yang ada di Pos PAUD kami. Selanjutnya, kami merasa sangat terbantu karena terus terang kami yang kader-kader ini sudah lansia, kadang untuk urusan-urusan di itu gaptek. Alhamdulillah anak-anak KKN bisa istilahnya mewujudkan sebagian dari apa yang menjadi program kami di Pos PAUD bisa terlaksana. Biasanya ada parenting, mereka untuk DDPK-nya di Pos PAUD kami sudah bikinkan file untuk kami mau bikin anak-anak praktek menanam. Kami juga dibantu dengan program menanam, dengan program parenting. Juga anak-anak KKN juga masuk ke wilayah di RT-RT di RW 6 melalui PKK di RT. Jadi saya sebagai kader dan pengurus di PKK di RW 6 sangat berterima kasih dengan
adanya anak-anak KKN di wilayah kami. Semoga juga ini terjadi di seluruh wilayah di Kelurahan Kalicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.